Yahya Waloni ketika dia dipanggil kan dia datang ya, dengan gagah berani. Kalau yang pecundang kan beda ya. Ditangkapnya di tengah sawah. Pak Aceh, Pak Aceh, satu dunia nyari Pak Aceh. Satu dunia mencari, kasihan ya sebetulnya. Astagfirullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kita membahas kepada satu tema ini di antara dua tersangka pejuang dan pecundang. Ikhwan billah ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pandangan saya pertama gini ya. Kemarin saya katakan kita hormati hukum itu ya. Kita hormati hukum itu. Dan pendapat saya berkaitan peningkatan status yang dialami oleh Ustadz Yahya Waloni, yaitu resiko perjuangan, saudara. Ya. Resiko perjuangan. Saya kira pejuang-pejuang ya yang tangguh, yang berani, ya resikonya seperti ini. Ya, resikonya seperti ini. Saya beberapa kali ketemu dengan Ustadz Yahya Waloni. Ya memang beliau ini seorang petarung ya. Bahkan beliau sering sampaikan kesana kesini sendiri, tidak pernah mengajak teman ya. Itu yang memang salut ya, luar biasa. Ya. Jadi memang sekali lagi bahwa yang terjadi sekarang ini ya, memang resiko. Ya, kalau saudara-saudara pejuang ya pada fase-fase yang tentunya pribadi lepas pribadi tahu, ya segala resiko ya harus diambil. Fase kalian di mana sekarang saya mau katakan? Ya sudah, gitu loh. Ya, tapi sekali lagi kita tetap berdoa buat beliau ya. Dengar-dengar beliau dilarikan di rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa beliau punya cukup mental yang kuat ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tema. Dua tersangka di antara pejuang dan pecundang. Kalau saya mau katakan, kita tidak berbicara tentang yang disangkakan ya, tapi berbicara hal yang realistis yang sedikit, yang kecil lah ya. Nah, contohnya Yahya Waloni ketika dia dipanggil kan dia datang ya, dengan gagah berani. Ya. Kalau yang pecundang kan beda ya. Ditersangkakan dulu berapa hari ya, dicari sana sini dan ketemunya di tengah sawah. Berarti ada satu rasa ketakutan, saudara ya. Itu disposisi yang pertama. Lalu disposisi yang kedua, secara ekonomi, saudara ya, sebetulnya Ustadz Yahya Waloni jadi raja kecil ya. Bentar saya catat dulu ya, biar saya nanti nggak lupa ya. Menjadi raja kecil udah bisa, saudara ya, dengan beliau kan lebih panjang ya, udah ada 15 tahunan kurang lebih ya. Dan secara ekonomi beliau udah mapan. Sebetulnya dia menikmati hidup, dia bisa ya. Sebentar. Ya, jadi bisa ya, tidak perlu dia ngoyo-ngoyo ya, meneriakkan tentang imannya. Tapi satu hal perlu dilihat, saudara, bahwa inilah nilai-nilai pejuang, saudara. Ya, dia merasa bahwa tidak bisa. Saya harus melakukan segala sesuatu untuk iman saya, resikonya apapun. Gitu ya. Jadi ini yang berbeda, saudara. Ya, yang berbeda. Ya, kalau kita lihat ya, secara ekonomi yang pecundang, maaf, afan ya. Ya, saudara-saudara Oten jangan marah, secara
fakta MKC ekonominya tidak baik. Ekonominya tidak baik. Ekonominya tidak baik. Bahkan sekarang digalang donasi. Bahkan saya lihat rilisan terbaru ada klarifikasi dari pihak keluarganya, anaknya khususnya. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas donasi-donasi yang tidak melalui kayaknya yang ditunjuk si Manubulu ya. Jadi pintunya di sana. Dia katakan kami tidak bertanggung jawab atas donasi-donasi yang ada ya jika tidak melalui Pastor Manubulu ya. Tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan beda. Nggak tahu ya kalau Ustadz Yahya Waloni ada donasi atau enggak. Kayaknya sih nggak ada ya kayaknya ya. Tapi nggak tahu kalau ada channel lain yang menggalang ini. Tapi yang jelas begini, yang saya tahu ya Ustadz Yahya Waloni secara ekonomi lebih mapan. Ya ini makanya saya katakan di antara dua tersangka, ya di antara dua tersangka itu ada satu pejuang dan satu pecundang. Di antara dua tersangka itu ada pejuang dan pecundang. Nah ini perbedaan-perbedaan yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau Ustadz Yahya Waloni bukan pelarian, ya, ketika dipanggil dia datang, ya, dengan gagah berani, ya, dan dia tidak, saya Ustadz Yahya Waloni tidak, saudara, ya, dia tidak mengekspos dirinya, ya, tidak, ya, dia ini yang saya tahu ya. Nah, ya kalau yang satu, saya Muhammad KC, dia mau mengadakan apa ya pers conference ya waktu itu ya. Cuma kan nggak boleh ya sama polisinya. Ini perbedaannya saudara. Lalu yang kedua, sekali lagi secara ekonomi beda juga saudara. Ya. Makanya beda. Yang satu sudah menjadi pejuang, menjadi pahlawan, dan memang pahlawan. Dan yang satu pecundang saudara. Untuk mengangkat dirinya menjadi seorang pahlawan, untuk mengangkat dirinya menjadi seorang yang ingin diakui, dan ingin mendisposisikan dirinya seorang nabi kecil. Dan ini udah lulus ujian, ini ujian saudara. Sudah lulus ujian, keluar nanti jadi nabi kecil saudara. Ya, yang tentunya akan panen. Ayo ngisi di gereja saya. Ayo mengisi di gereja saya, ya. Bahkan bisa 5 sesi nanti kalau sudah keluar ini 2 tahun ini, 2-3 tahun ini ya. Ini kan yang satu memang ya pejuang, udah kelasnya pejuang, dan yang di sini pecundang saudara. Ingin menjadikan dirinya pejuang, ini bedanya saudara. Sangat beda. Sangat beda kelas. Makanya apapun ya Yahya Waloni kan pernah berbicara tentang Cina walaupun baik jangan diterima gini. Saya benarkan itu saudara. Apakah saya tersinggung? Tidak. Ngapain? Saya tidak ada tendensi ke arah sana. Kenapa saya mesti marah? Tidak. Justru itu betul dan benar. Mengingatkan. Kita semua diingatkan, saudara-saudara muslim. Saya pun juga perlu dicurigai. Itu wajar, benar. Jangan sampai ini si Agustan ini penyusup. Si Agustan ini ya, dia hanya ingin mengobrak-ngabrik harokah saja. Ingin mengobrak-abrik kuah saja, benar. Jadi warning yang diberikan oleh Yahya Waloni, hati-hati. Cina begini-gini tetap ular. Itu bagi saya terima kasih banget. Bukan saya harus berarti marah, tidak. Bukan saya harus berarti a priori dan memandang dia sebagai musuh, tidak. Justru saya menganggap beliau sebagai kakak. Ya orang yang harus diberi porsi sesuai dengan ya nilai-nilainya. Dia pejuang. Sekali lagi dia pejuang dan tidak ada mungkin orang yang mempunyai porsi
seberani beliau, saya kira ya, seberani beliau. Ya. Jadi seperti itu saudara. Kita tetap berdoa, ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, ya, dan tentunya apapun yang terjadi atas beliau, ya mudah-mudahan Allah sendiri yang memberikan jiwa raga, ya, yang kuat tentunya. Nah ini saya tunjukkan satu saudara, satu fakta ya, kalau Yahya Waloni kan datang nih ya, tapi kalau si Kosman ini kan ini saudara, di tengah sawah ini saudara. Jadi MKC ini ditangkapnya di tengah sawah. Pak Kacek. Pak Kacek. Satu dunia nyari Pak Kacek. Satu dunia mencari, kasihan ya. Sebetulnya astagfirullah ya. Kasihan ya, saya secara fisik kasihan. Beliau ini udah sepuh ya. Dan anaknya saya lihat udah besar ya, anaknya udah besar dan ya mungkin ada sesuatu lah ya, faktor U yang saya lihat di sini itu ya, kasihan ya. Iya, baru ketemu sekarang. Ketemunya di sawah. Ketemunya di sawah ya. Ya. Oke. Sama saya Mulan. Tenang Pak, dan siap. Ayo. Cari tempat yang ini. Betul-betul perlakukan baik ya. Saya bukan perampok, saya bukan pencuri, perlakukan dengan baik ya. Jadi ya apa? Kasihan saudara ya. Kasihan kenekatannya beliau ini ya sebetulnya memprihatinkan. Apakah ini yang dinamakan dengan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, atau nekat, atau tapi ya saya tetap kembali kepada statement video-video saya yang kemarin saudara ya. Sebetulnya tidak, ujung-ujungnya tetap itu aja saudara ya, tetap itu saja. Jadi sekali lagi saudara, untuk pejuang-pejuang yang lain ya tetap kuatkan iman kita ya, kuatkan nilai panggilan kita ya, di mana posisi kita. Jadi saya juga tidak berharap ya porsi yang sudah ada yang saudara-saudara yang lain, sebentar saya akan nyalakan ini ya. Pendakwah yang lain punya harus sama, tidak ya saudara. Cuma yang menjadi pertanyaan ini saya tadi lihat di Refli Harun ya, itu giliran buser itu kapan gitu loh. Jadi tersangkanya itu kapan gitu ya. Ya kita repot lah ya, kita tidak berani komen berkaitan dengan pemerintah begitu tajam, karena ya nanti main ciduk ya saudara. Saya tadi ke mall saudara, saya ke mall teh ya sebetulnya saya nggak mau kalau nggak ada urusannya, dimintain kartu apa itu yang ada barcode-nya, vaksin saudara ya. Kita bingung saudara. Saya secara pribadi mendukung vaksin ini. Artinya apa? Itu kan juga gratis ya, untuk kebaikan. Tapi persoalannya bagaimana? Saya punya jantung saudara. Ya, saya jantung bengkak, jantung koroner semacam itulah, gagal jantung. Dan bos saya udah menyarankan, dan teman-teman bos saya yang dokter itu ditanya, ya, itu beresiko. Ya, jadi bos saya nggak berani nyuruh sekarang. Dan istri saya juga habis kemo, ya habis kemo. Malah nggak bisa itu vaksin. Ya, kemo itu kan obatnya keras. Terus bagaimana solusinya? Ini pemerintah bagaimana? Ya kan? Saya juga nggak mau ngapain juga ke mall, bukan hobi saya. Kita udah umur, ngapain di rumah saja. Kalau saya paling sama istri muter-muter naik motor ya setengah jam, sejam udah pulang udah.
Kalau enggak makan bakso apa, udah selesai. Jadi cuma ke mall memang ada yang perlu dibeli dan adanya di mall. Gitu loh saudara. Tapi kalau keadaan seperti ini bagaimana? Nanti kita teriak-teriak tentang itu, ya, ditangkap. Ya bukan tidak berani ditangkap masalah, cuma kalau ditangkap hanya masalah apa remeh-temeh itu kan ya konyol saja seperti itu ya. Jadi tolonglah pemerintah, Pak Presiden, ya, Pak Menteri kasih solusi bagaimana orang yang punya sakit ini loh, komorbid ini bagaimana, ya kan? Ya, kalau ada jantung disuntik ya kemungkinan mengkoit gitu loh, saudara ya. Saya akan bacakan sedikit, ini udah 30 menit, saudara maaf ya saya tidak membuka tanya jawab ya, karena saya ingin menyampaikan pendapat saya ini ya. Jadi sekali lagi ini memang resiko ya, resiko pejuang ya. Di antara dua tersangka ada pecundang dan pejuang, saudaraku ya. Sebentar ya, saya akan buka Rafli Harun ya, Rafli Harun. Ya, jadi tadi Rafli Harun komen, mengemukakan pendapatnya lah ya, biasa di itunya dia kan, di vlognya dia. Sebentar. Rafli, oh kok nggak keluar ini? Oh Rafli ya, Rafli Harun. Bentar deh, saya ketiknya di sini deh. Ya intinya itu ya. Jadi Rafli Harun mengatakan kapan ya buzzer-buzzer itu dijadikan tersangka. Ini sebenarnya sangat menarik saudara ya. Memang harus punya keberanian untuk membahas itu. Sebentar. Baik saudara, saya kira hanya itu aja yang saya sampaikan saudara ya. Tetap jaga kondisi dan sekali lagi ya, di antara dua tersangka ada pejuang dan pecundang ya. Saudara sendiri bisa menilai ya. Ya tentunya pihak sebelah mengatakan pejuangnya dia, pecundangnya di kita ya, itu hak setiap kita. Tapi sekali lagi bahwa fakta-fakta ini tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama ya, orangnya lari ya, yang kedua orangnya datang ya, secara sukarela ke Bareskrim. Lalu yang kedua secara ekonomi, yang satu mapan, yang satu murad marid ya kan. Ya kalau dikata ini untuk menaikkan eksistensinya, saya kira tidak ya, karena yang satu secara ekonomi udah ada, buat apa? Yang satu kayaknya masih membutuhkan itu ya. Saya kira seperti itu saja saudara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Allahu akbar.